sakaratul mautnya 1 tahun lamanya. Naudzubillah. La yahya wa la yamut. Mati hidup, hidup tidak, mati tidak. Kenapa demikian? Dia berdosa terhadap ibu dan bapaknya. Satu tahun Ulqomah sakit, barulah Rasulullah ingat terhadap dia. Ali, siapa orang yang biasa sholat di belakang kau? Ulqomah ya Rasul. Kemana gerangan dia? Ulqomah sakit ya Rasul. Sudah 1 tahun, la yahya wa la yamut. Naudzubillah. Begitu datang Rasulullah di layat habis asar, Rasul mengatakan assalamualaikum ya Ulqomah. Karena mukjizat Rasul, Ulqomah yang sakit 1 tahun berdirilah pada waktu itu. Menjemput Rasul, ditanya, ya Ulqomah, kamu sudah berapa lama? Saya sudah 1 tahun ya Rasul. Coba tanya kepada ibunya. Ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Umi, kenapa Ulqomah ini sampai begini? Ibunya menjawab, ya Ali, katakan sama Rasul, Ulqomah itu menyakiti hati ibu dan bapaknya, malah bapaknya saking sakit hatinya sampai meninggal. Maka Ulqomah tidak akan diampuni oleh aku, kata ibunya. Maka Rasul memanggil semua ahli Madinah, coba kita bikin bakaran yang besar. Karena apa? Orang tidak mendapat ridho ibu dan bapak, di akhirat akan dimasukkan neraka. Bakar di dunia, itu dalam asar sahabat. Begitu mau dimasukkan, ibunya datang, ya Rasulullah, siapa dia? Ini Ulqomah, akan dibagaimanakan? Akan dibakar, kata Rasul. Kenapa sampai dibakar? Orang yang tidak mendapat ampunan dari ibu dan bapak akan masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kami sekarang akan dibakar supaya diceritakan kepada kaum-kaum setelah Ali, itu dalam asar sahabat. Akhirnya ibu dan ya Rasul, kalau begitu saya ampunilah Ulqomah pada detik ini. Itu namanya ibu. Akhirnya Ulqomah melotot matanya ke atas, tak berkedip lagi. Kata Rasul, salah satu sahabat kaula yang tidak masuk jadi neraka adalah Ulqomah namanya. Karena keburu mendapat ampunan dari ibu dan bapaknya. Kalau ibu dan bapak masih ada, coba jarahi silaturahmi. Kalau sudah tidak ada, jarahi ke makbarohnya. Insya Allah, karena ibu dan bapak kita di alam barzah tetap melihat kita. Cuma dia sudah tidak bisa bicara. Kita sama roh itu bagaikan kita dengan cermin. Kalau kita melihat cermin, kita masih bisa bicara. Yang dalam cermin tidak bisa bicara, tapi melihat kepada kita. Karena beda alam, itu roh dengan kita. Maka hadirin yang berbahagia, pada akhir Ramadan ini, orang yang ada di kubur itu mereka nangis. Kenapa? Karena mereka yang tadinya disiksa oleh Allah fitnah kubur, kembalilah ke fitnah kubur. Yang tadinya riyadun min riyadil jannah, tapi naudzubillah, kalau hufratun min hufarinar, kembalilah. Itu salah satu. Mari kita hayati, karena besok lusa Ramadan ini akan pergi. Jangan pergi begitu saja. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ardh uiddat lil muttaqin. Orang yang mendapat ampunan daripada Allah, dijanjikan oleh Allah uiddat lil muttaqin, akan diberikan surga. Ibu dan bapak, kalau sudah mendapat ridho Allah, jangankan dunia yang kecil, surga yang besar, surga yang mahal akan diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Maka marilah kita mencari ridho Allah dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bermanfaat, yang menggugah hati kita, yang akan membawa hati kita, membawa jasad kita ke arah mardotillah. Karena orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah uiddat lil muttaqin. Siapa dia yang akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala?
Ayat seterusnya, alladzina yunfikuna fis-sarra, orang yang menginfakkan harta dalam keadaan syir, wad-dharra, dalam keadaan dharra, wal kadiminal ghaidha, orang yang dapat menahan hawa nafsu. Karena inti daripada saum adalah mengendalikan diri. Yang halal tidak boleh dimakan pada bulan Ramadan. Nanti keluar bulan Ramadan, yang halal boleh, yang haram tidak boleh. Itu harus menjadi pelajaran, karena Ramadan itu merupakan tarbiyah, pendidikan bagi kita. Kebiasaan di bulan Ramadan, bangun tengah malam, harus dibiasakan. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anin nas, siapa yang dijanjikan oleh Allah mendapat surganya Allah? Mereka yang saling memaafkan di antara sesama. Momentum Idul Fitri, saling memaafkan ibu dan bapak, suami sama istri. Kadang-kadang suami dan istri itu kadang-kadang jadi musuh, kadang-kadang jadi sobat. Kalau jadi sobat tak ada masalah, tapi kalau suami istri jadi musuh, disitulah akan menimbulkan kekacauan. Disitulah gesekan antara hidup dan kehidupan yang akan mengotori kefitrahan kita. Maka begitu keluar dari bulan Ramadan, minal aidina wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang seterusnya, wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ikutilah dengan ihsan. Ayat tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, yakin ternyata orang yang melaksanakan zakat, membersihkan dirinya itu, qad aflaha man tazakka, orang yang mengeluarkan zakat, fitrah, mal, harta, tijarah dan sebagainya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Mari kita laksanakan kewajiban kita. Di bulan Ramadan ini ada salah satu kewajiban menunaikan zakat fitrah dan zakat-zakat yang lainnya. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Dan kalau besok kita bertakbir tidak ada tarawih lagi, berarti besoknya kita diwajibkan berbuka, karena dalam Islam tidak ada 31 dalam bulan Hijriah. Kalau sekarang tidak terlihat ru'yah, tidak ada, tidak dilihat karena mendung. Ikmalkan saja 30 hari. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, puasa kita genap 30 hari. Insya Allah minal aminin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wabillahi taufik wal hidayah. Selamat melaksanakan tarawih, dan besok insya Allah melaksanakan takbiran, tahmid, tahlil dan takbir, dan selanjutnya yang dikatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih, besoknya fasholla. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah sampai umur kita ke hari esok, dan juga sampai umur kita ke hari bulan Ramadan yang akan datang. Barakallahu walakum, hadanallahu yakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.